Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok D dalam mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial. Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dan distribusi peluang dengan dosen pengajar Ibu Mizna Taskiah SKM MKes dan Bapak Dian Rosadi SKM MPH. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok D terdiri dari Aminah Rahmayanti, Anita Nuriskia, Kak Bima Setiawan, Dwi Febrina Sulistia, Lina Yumna Tajtalita, Kak Nur Hidayah, Nur Aulia Latifah, Raisya, Kak Siti Sarah Hamidah, dan Kak Zulfania Alaida. Baik, langsung saja kita simak videonya. Statistika merupakan cabang ilmu yang berhubungan dengan data dan angka. Statistika mempelajari mengenai bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan yang efektif. Statistika sendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan bagian dari statistik yang berhubungan untuk memperoleh kesimpulan menggunakan konsep peluang. Metode yang digunakan pada statistik inferensial adalah metode yang berkaitan dengan analisis data hingga pada bagian prediksi atau peramalan dan penarikan kesimpulan. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan peluang, kedua, apa saja hukum peluang, ketiga, bagaimana konsep peluang dalam kesehatan masyarakat, keempat, apa yang dimaksud dengan distribusi peluang, kelima, apa yang dimaksud dengan distribusi normal, dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan distribusi binomial. Tujuan yang pertama untuk mengetahui definisi peluang, yang kedua untuk mengetahui hukum peluang, yang ketiga untuk mengetahui konsep peluang dalam kesehatan masyarakat, yang keempat untuk mengetahui distribusi peluang, yang kelima untuk mengetahui distribusi normal, dan yang keenam untuk mengetahui distribusi binomial. Bab 2 isi. Yang pertama, definisi peluang. Peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Peluang dapat dinyatakan sebagai pecahan, desimal, atau persentase. Peluang memiliki hubungan antara konsep kemungkinan dan peristiwa. Ketika kita memiliki peluang yang kecil, maka peluang terjadinya hal tersebut juga kecil. Namun, ketika kita mempunyai peluang yang besar, maka peluang terjadinya hal tersebut juga akan sangat besar. Selanjutnya, hukum peluang. Ada hukum penjumlahan peluang dan hukum perkalian peluang. Hukum penjumlahan peluang digunakan ketika menghitung peluang dari dua atau lebih kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan, maka peluang bahwa A atau B terjadi adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Rumus penjumlahan peluang adalah peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Hukum perkalian peluang digunakan ketika menghitung peluang dari dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Jika A dan B adalah dua kejadian yang bersamaan, maka peluang bahwa A dan B terjadi adalah peluang A dikali dengan peluang B. Rumus perkalian peluang adalah peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Konsep peluang dalam kesehatan masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan banyak bidang ilmu dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memiliki dampak pada kesehatan individu dan populasi. Dalam hal ini, peluang merujuk pada potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan mengurangi ketidaksetaraan kesehatan. Pada dasarnya, ini berpusat pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan dan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan peluang yang ada. Distribusi peluang adalah cara untuk menggambarkan sebaran atau pola peluang yang terkait dengan hasil dari suatu eksperimen statistik atau kejadian acak. Ini memberikan informasi tentang berapa besar kemungkinan munculnya berbagai hasil yang mungkin dalam eksperimen atau peristiwa tertentu. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematis, tabel, atau grafik yang membantu dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi normal dan distribusi binomial. Yang pertama kita bahas dulu tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal ini digunakan untuk mencari peluang pada data numerik. Distribusi normal memiliki ciri berbentuk seperti lonceng yang mana data terkonsentrasi di sekitar mean dan menyebar secara simetris ke kiri dan ke kanan dari mean. Distribusi normal juga ditandai dengan dua parameter, yaitu mean dan standar deviasi, yang merupakan distribusi kontinu. Untuk rumus dari distribusi normal dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kita bahas distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini digunakan untuk data yang berjenis kategorik, dan juga pada peristiwa yang sering terjadi dan peluangnya besar, yaitu lebih dari 0,05, tetapi pada jumlah sampel yang kecil. Distribusi ini ditandai dengan probabilitas diskrit, di mana jumlah keberhasilan dalam N percobaan yaitu berhasil atau gagal yang saling bebas. Setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Rumus dari distribusi binomial dapat dilihat pada layar. Peluang adalah besaran yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peluang dalam ilmu kesehatan masyarakat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dengan berpusat pada pemahaman terkait faktor yang mempengaruhi dan mengambil langkah sesuai dengan peluang yang ada. Distribusi peluang merupakan cara untuk menggambarkan sebaran data hasil eksperimen. Distribusi peluang terbagi menjadi dua, yaitu distribusi normal dan distribusi binomial. Diketahui, distribusi berat badan 8.500 mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat mendekati 0, dengan rata-rata 53 kg dan standar deviasi 3 kg. Maka, hitunglah berapa mahasiswa yang memiliki berat badan kurang dari 50 kg. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus Z, yakni peluang yang dicari dikurang dengan rata-rata data sampel dibagi dengan standar deviasi. Kita ketahui bahwa peluang yang ingin kita cari adalah mahasiswa dengan berat badan kurang dari 50 kg, maka kita aplikasikan rumus ini, yakni 50 dikurang dengan rata-rata data sampel yaitu 53 kg dibagi dengan standar deviasi 3, maka diperoleh hasil minus 1. Z-score untuk minus 1 adalah 0,3413. Kemudian ini kita kurangi dengan 0,5, maka diperoleh hasil 0,1587. Kemudian kita kalikan dengan total mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yaitu 8.500, maka akan diperoleh hasil 1.349 mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat yang memiliki berat badan kurang dari 50 kg. Baik, yang terakhir, berikut referensi yang kami gunakan. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.